Sebelum lanjut pada materi pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja pemasaran layanan kesehatan. Yang dimana evaluasi kinerja pemasaran layanan kesehatan adalah proses penting untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan hasil kesehatan pasien. Proses ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap semua aspek pemasaran layanan kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi evaluasi kinerja pemasaran, yang dimana ada 3 bagian, yaitu yang pertama pengukuran komprehensif, yang kedua yaitu fokus pada efektivitas, dan yang ketiga adalah orientasi hasil. Yang pertama adalah pengukuran komprehensif, yang dimana evaluasi ini kinerja pemasaran layanan kesehatan mencakup berbagai aspek seperti kepuasan pasien, efisiensi operasional, dan aksesibilitas layanan. Pengukuran ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas strategi yang diterapkan dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan. Dan yang kedua yaitu fokus pada efektivitas. Evaluasi ini menekankan pada seberapa baik strategi pemasaran mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan jumlah pasien atau kepuasan layanan. Dengan menganalisis data yang relevan, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan pendekatan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu orientasi hasil. Hasil dari evaluasi ini berorientasi pada dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan organisasi. Indikator ini seperti angka kesembuhan dan tingkat kepuasan pasien menjadi kunci dalam menilai keberhasilan pemasaran layanan kesehatan. Baik, pertama-tama saya akan membahas sasaran dalam pemasaran layanan kesehatan. Adapun sasaran dalam pemasaran layanan kesehatan, yang pertama, volume pasien, yaitu meningkatkan jumlah kunjungan pasien dan penggunaan layanan kesehatan. Misalnya mengadakan program promosi seperti pemeriksaan gratis di Hari Kesehatan Nasional atau paket diskon untuk pemeriksaan kesehatan tertentu. Kedua, kepuasan pasien, yaitu meningkatkan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Misalnya, meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan dokter yang ramah, proses pendaftaran online yang cepat, atau fasilitas ruang tunggu yang nyaman. Ketiga, retensi pasien, yaitu mempertahankan pasien untuk terus menggunakan layanan kesehatan yang sama, misalnya memberikan kartu kontrol untuk pasien tetap yang berisi program loyalitas seperti paket diskon khusus untuk kunjungan berikutnya atau layanan tambahan gratis. Keempat, citra layanan, yaitu meningkatkan reputasi dan citra positif layanan kesehatan di masyarakat. Misalnya aktif mempublikasikan kisah sukses pasien di media sosial atau mengadakan kegiatan sosial seperti bakti kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Key Performance Indicator dalam evaluasi kinerja pemasaran layanan kesehatan. Key Performance Indicator yang disingkat KPI atau indikator kinerja utama adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi termasuk dalam pemasaran layanan kesehatan dalam mencapai targetnya. Key Performance Indicator atau KPI dalam mengevaluasi kinerja pemasaran layanan kesehatan terdiri dari 4 indikator, yaitu kepuasan pasien, loyalitas pasien, efektivitas pasien, dan return of investment atau ROI. Baik, di sini saya akan membahas salah satu indikatornya, yaitu kepuasan pasien. Dalam mengukur kepuasan pasien ada beberapa indikatornya juga, yaitu yang pertama, survei kepuasan. Misalnya menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat kepuasan pasien secara menyeluruh. Kedua, feedback online, yaitu menggunakan ulasan dan komentar pasien dari platform digital atau media sosial. Ketiga, Net Promoter Score atau NPS. Net Promoter Score atau NPS sendiri adalah metrik untuk mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan suatu produk, layanan, atau merek kepada orang lain.
Key performance indikator loyalitas pasien adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa setia pasien terhadap layanan kesehatan yang diberikan. Contoh KPI ini meliputi tingkat kepuasan pasien, tingkat retensi pasien, dan frekuensi kunjungan pasien. Key Performance Indicator atau KPI efektivitas pemasaran adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi pemasaran suatu perusahaan. KPI ini membantu dalam menampilkan aspek-aspek seperti jumlah pengunjung situs web, tingkat konversi, dan pengembalian investasi atau ROI dari kampanye. Definisi ROI pemasaran. ROI itu mengukur efektivitas biaya pemasaran dibandingkan dengan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu perhitungan ROI. ROI itu memiliki rumus, yaitu ROI sama dengan keuntungan dari investasi dikurang biaya investasi dibagi biaya investasi dikali 100%. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil. ROI positif menunjukkan keberhasilan pemasaran, sedangkan negatif itu menunjukkan perlunya perbaikan kembali. Selanjutnya kita masuk di metode evaluasi atau metode analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, di mana mengidentifikasi keunggulan internal seperti reputasi baik atau teknologi canggih. Yang kedua itu opportunity atau peluang, itu menganalisis faktor eksternal yang menguntungkan seperti perubahan demografis. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kelemahan dari analisis SWOT itu mengenai area yang perlu diperbaiki seperti waktu tunggu panjang. Yang selanjutnya itu ancaman. Ancaman dari analisis SWOT itu sendiri, di mana mengidentifikasi tentang eksternal seperti persaingan atau perubahan regulasi. Survei dan feedback pasien. Yang pertama, perancangan survei. Membuat survei yang komprehensif namun mudah diisi oleh pasien. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Menggunakan berbagai metode pengumpulan data termasuk survei online dan tatap muka. Yang ketiga, analisis feedback. Menganalisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan wawasan mendalam. Yang keempat, implementasi perbaikan. Menggunakan hasil analisis untuk melakukan berbagai layanan dan strategis pemasaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan ROI untuk perencanaan strategis. Yang pertama yaitu alokasi anggaran. Dengan mengalokasikan anggaran untuk menggunakan ROI dalam perencanaan strategis, maka akan melibatkan penganggaran untuk langkah-langkah yang mendukung analisis, implementasi, dan evaluasi ROI secara efektif. Yang kedua yaitu pemilihan kanal. Jadi, memilih kanal pemasaran yang paling efektif, maka akan menghasilkan ROI yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga yaitu inovasi dan metode. Mengembangkan metode pemasaran yang efektif dan inovatif untuk meningkatkan ROI di masa depan. Dengan ini, maka akan memunculkan pendekatan yang lebih baru. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi. Yang pertama yaitu penentuan terus-menerus. Dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pemasaran layanan kesehatan. Yang kedua yaitu analisis tren, dengan mengidentifikasi pola dan tren dalam data kinerja pemasaran dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu penyesuaian strategi. Melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemasaran.